Halo pendengar podcast, kembali lagi nih dengan aku Levan Sutanto. Kebetulan hari ini aku kedatangan tamu spesial nih bersama yang bernama Lika dan juga Cecil. Mereka ini mahasiswa aktif loh di UNJ. Halo semuanya, salam kenal. Salam kenal. Halo Lika Cecil, gimana nih kabarnya? Kayaknya dari raut muka kalian kelihatan banyak tekanan ya. Kabarnya sih aman, baik. Cuma emang lagi banyak tugas kuliah aja sih. Ya kan, Lik? Iya nih, sama kayak Cecil. Aku juga lagi sibuk kuliah sama organisasi sih. Wah, sibuk banget ya kalian katanya. Tetap semangat ya. Hahaha. Oke, kita sudahi dulu kali ya basa-basinya. Jadi alasan aku mengundang kalian ke podcast aku nih, karena aku mau tanya-tanya nih tentang Pai. Kalian tahu Pai gak sih? Tahu dong, Pai itu kan sekarang banyak banget nih yang jual. Aku juga sering tuh beli Pai, aku juga suka sih sama Pai. Ih, keren-keren. Kalau Lika, tahu gak Pai? Jelas tahu dong, aku malah pernah bikin pie, Dok. Wah, keren banget Lika pernah bikin Pai. Kalau boleh tahu, Pai itu apa sih? Oke, jadi kalau menurut aku ya, kalau yang aku tahu, pai itu adalah hidangan yang terbuat dari adonan pastry yang diisi dengan berbagai isian gitu, ada yang manis dan ada yang asin. Di mana adonannya ini ditutupi oleh adonan pastry atau bisa juga cuma dipanggang kulit painya aja tanpa penutup gitu. Nah, setelah kulit painya ini dingin, baru dia bisa dikasih isian. Oh, ternyata itu Pai bisa diisi dengan bahan manis dan gurih ya. Sebenarnya Pai itu sudah sejak kapan sih? Aku bantu jawab ya, Pando. Jadi aku pernah baca nih ya di artikel. Sebenarnya itu pie udah ada pada zaman Mesir kuno. Saat itu adonan pie kering berguna untuk membungkus daging ataupun bahan masakan lainnya. Tujuannya agar selama dimasak itu bahan-bahannya itu bakal terus lembab gitu. Oh, jadi dulu itu pas zaman Mesir kuno isian Pai cuma dagingnya. Tapi kenapa sekarang ada yang isiannya manis sih? Nah, kalau itu tuh karena kan zaman ini semakin berkembang ya. Terus pada zaman dulu di sekitar tahun 1500-an itu para chef di Eropa itu banyak yang iseng-iseng gitu loh, kayak mereka mau berkreasi untuk menciptakan hal baru. Nah, salah satunya pie. Jadi mereka tuh coba-coba gitu bikin pie dengan isian yang manis gitu, kayak misalnya buah-buahan atau selai. Sehingga kan menghasilkan yang baru nih kan, produk baru. Nah, jadi kayak sampai sekarang pie itu ada yang isiannya manis gitu. Oh alah, berarti perkembangannya zaman itu bikin ilmu masak berubah juga ya. Jadi banyak deh kreasi Pai sekarang. Iya, jelas dong. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak suka daging, bisa juga beralih nih ke buah-buahan ataupun sebaliknya gitu. Berarti bisa dikatakan kalau jenis Pai itu ada dua dong ya. Iya benar Vando. Jadi pie itu ada dua macam, yaitu pie manis dan pie asin. Kalau pie manis itu biasanya diisi sama buah-buahan segar, kayak misalnya jeruk, lemon, mangga. Terus ada juga yang kayak stroberi, kiwi, anggur, dan buah-buahan deh pokoknya. Bisa juga pakai buah-buahan kering, atau kayak yang lebih modernnya lagi nih, ada juga yang isi pakai coklat, atau custard, atau kopi atau gula-gula palem gitu. Pokoknya banyak deh modifikasinya yang manis. Sedangkan kalau pie asin itu dia menggunakan isian daging-dagingan. Bisa dari sapi, bisa dari ayam, dan pokoknya jenis-jenis daging juga pakai sayur-sayuran gitu. Biasanya yang dipakai itu kayak kentang, wortel gitu. Nah, biasanya daging yang digunakan itu daging cincang, pando gitu. Wah, ternyata seperti itu toh. Aku kira awalnya itu Pai ya Pai. Ternyata ada dua jenis ya. Tapi tadi Lika ngomong ya di awal kalau kamu itu pernah bikin pie nih. Kalau boleh tahu bahan-bahan yang dipakai buat membuat pie itu apa aja sih, Lik? Pembuatan pie itu ada beberapa bahan yang diperlukan.
yaitu tepung terigu, mentega atau margarin, telur, gula, garam, dan berupa cairan. Biasanya ini cairan itu digunain air atau enggak susu gitu. Oh, nyata itu bahan-bahannya. Nah, kalau dalam pembuatannya itu sendiri, ada gak sih teknik-teknik tertentunya buat buat bikin pie Dika dan Cecil? Pasti ada dong, kalau enggak nanti hancur kalau nggak ada tekniknya ya kan. Jadi teknik pembuatan pie itu ada dua nih Vando. Nah, yang pertama ada metode gosok atau wrap-in, yang dimana lemak digosokkan ke dalam tepung terigu, melapisi terigu dan mencegah menyerap kelembapan yang dapat mencegah terbentuknya gluten. Kemudian baru deh dimasukin nih cairan, gula dan yang lainnya untuk membentuk adonan yang lembut. Mungkin Cecil bisa bantu kali ya untuk metode yang kedua. Nah, iya kalau untuk metode yang kedua itu ada namanya metode blending atau creaming, yang dimana lemak, gula, dan 50% dari tepung terigunya itu dikrimkan atau bisa disebut juga kayak diaduk gitu loh, jadi kayak pasta. Jadi dia bentuknya dalam adonan basah gitu. Terus baru dia ditambahin cairan secara bertahap sampai tercampur rata. Habis itu baru sisa terigu yang 50%-nya lagi dimasukin. Tapi itu harus cepet masukinnya biar nggak kebentuk si glutennya. Oh, tapi kalau dari penjelasan kalian, kayaknya bikin pie itu susah banget gak sih? Sebenarnya sih nggak susah, asalkan kamu tahu metodenya, terus langkah-langkahnya juga tepat, pasti bakal berhasil kok. Oh alah, seperti itu toh. Tapi mungkin bisa dikasih tahu nih beberapa hal penting biar nggak gagal membuat pie ke penonton podcast kita. Bisa dijawab dulu kali ya dari Lika yang udah pernah bikin pie. Oke, jadi yang pertama itu, bahan-bahan yang dipakai itu tidak boleh hangat, karena bisa bikin lemaknya meleleh. Dan akibatnya adonan pie ini jadi hancur, serta tidak dapat digilas atau dibentuk lagi. Jadi hasil pie-nya itu bakalan keras gitu. Dan kemudian jika gula terlalu kasar dan tidak larut dapat menyebabkan pie sangat melebar saat dibakar. Jika adonan pie dibuat terlalu lembut atau jika gula dan lemak diaduk hingga menjadi krim atau terlalu berlebihan, pie bakalan kehilangan bentuknya. Jadi nggak boleh tuh kayak terlalu lembut atau terlalu kasar. Dan yang paling penting ya, kalau mengaduk susu itu tidak boleh kayak berlebihan ngaduk kayak gitu, karena bisa menyebabkan adonan pie keras atau enggak menyusut gitu. Nah iya bener banget tuh Lika. Terus adonan pie itu juga harus menggunakan bahan-bahan yang fresh gitu. Nah terus adonan pie, salah. Nah terus kalau pie-nya udah jadi, terus mau disimpan, itu bisa disimpan di wadah tertutup dan disimpannya di tempat yang sejuk. Tapi bukan di lemari es, karena kalau di lemari es itu kadar air dari pie-nya itu bisa berkurang kan. Jadi nanti pie-nya malah jadi lebih kering gitu. Jadi bisa tuh kayak misalnya disimpannya di meja makan aja gitu. Pokoknya jangan kena panas atau kena sinar matahari langsung kan. Nah, terus pie itu kalau udah selesai di oven, dalam keadaan panas itu jangan dipindahin dulu dari cetakannya. Karena kan kalau dalam keadaan panas itu kan dia belum set. Jadi masih rapuh gitu istilahnya. Jadi kalau langsung dipindahin takutnya malah hancur pie-nya. Jadi tunggu dingin dulu baru dipindahin dari cetakan. Wah, ternyata dari penjelasan Lika dan Cecil, kayak harus hati-hati banget nih sama fokus kalau dalam bikin pie. Nggak bisa asal bikin gitu. Tapi mungkin lain kali bisa kali ya aku diajarin cara bikin pie sama Lika dan Cecil nih. Bisa sih itu, tinggal kontek-kontekan aja nggak sih? Iya, Ya nggak sih? tinggal tinggal kita atur jadwal aja. Waduh, keren Tinggal juga. call-call. Aku juga ada resep nih buat Vando, biar Vando juga bisa belajar bikin pie di rumah. Mau nggak? Wah, boleh banget sih Lika. Tapi kayak aku bantu makan aja gak sih? Kalian yang masak aja. Hehehe. Iya, Panda emang paling bisa banget sih. Oke, kayak kita harus Oke, berpisah sip. dulu nih di sini karena durasinya udah mau habis dan kayak udah kebanyakan banget gak sih? Dan katanya kalian tuh masih mau kerjain tugas nih yang menumpuk. Iya. Iya, numpuk banget nih tugasnya.
Makasih banget ya Sesa dan Lika buat waktunya nih dan ilmu yang berharga. Aku jadi tambah ilmu nih tentang pi. Dari pi itu apa? Sejarah singkat pi yang pi-nya itu udah dari pada zaman kuno. Bahan pembuatan pi yang tadi ada tepung terigu, mentega, atau margarin, susu, telur, garam, dan juga gula. Kemudian ada metodenya dua, yaitu metode wrap-in sama creaming. Kemudian sampai hal-hal yang perlu diperhatikan juga dalam pembuatan pie. Sama-sama, Fando. Makasih juga ya Vando udah diundang ke podcast kamu. Aku juga senang banget nih bisa sharing ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penonton. Iya, makasih juga Sesar. Nah, mungkin sekian dulu kali ya penonton setiap podcast aku nih. See you at the next podcast. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye!